Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama saya, Rosa Sinensis Yarfaul Ma'rifah. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas bab sistem koordinat. Untuk melanjutkan materi yang kemarin, kita akan membahas tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yuk, simak videonya. Nah, sebelumnya, perhatikan garis L, garis M, dan garis N pada koordinat kartesius di bawah ini terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, di sini ada gambar A, B, dan C. Nah, mari kita lihat satu persatu. Di gambar ini ada gambar A dan gambar B. Pada tabel, garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu X itu garis L1, L2, L3, dan L4. Sedangkan garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y itu ini, yaitu garis M1, M2, M3, dan M4. Nah, kalian nanti bisa tahu apa sih kesimpulannya dari garis yang sejajar. Nah, ikutin aja ya. Lalu masih pada gambar yang sama, kita cari garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, di sini garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X itu garis M1, M2, M3, dan M4. Nah, tegak lurus dengan sumbu X itu karena dia berpotongan di sini, di sumbu X. Ini M2 berpotongan di sini, M3 berpotongan di sini, dan M4 berpotongan di sini. Lalu garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y, yaitu L1, dia berpotongan di titik ini, L2, L3, dan L4. Lalu lanjut. Untuk yang terakhir, yaitu garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, garis N1 dan N2, dia memotong sumbu. Pada garis N1 ini, dia memotong sumbu X di titik 1,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,2. Lalu untuk garis N2, dia memotong sumbu X di titik negatif 1,0 dan memotong sumbu Y di titik 2. Nah, dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa garis sejajar kan tadi bentuknya seperti ini. Lalu ada yang seperti ini. Maksudnya apa sih garis sejajar itu? Nah, pengertian dari garis sejajar itu kedudukan dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong walaupun kedua garis diperpanjang. Jadi, ketika ada dua garis seperti pada gambar, jika ini diperpanjang, ini juga diperpanjang, maka mereka tidak akan bertemu di satu titik. Nah, ini juga sama. Ketika ini diperpanjang ke sini, lalu ini diperpanjang ke sini, kedua garis ini tidak akan berpotongan di satu titik meskipun diperpanjang sampai sepanjang-panjangnya. Lalu lanjut. Nah, tadi kan kita nemu garis seperti ini. Nah, ini namanya garis tegak lurus. Pengertian dari garis tegak lurus yaitu kedudukan garis yang berpotongan pada titik potongnya
sudut siku-siku 90 derajat. Jadi ada garis tegak lurus, dua garis ini berpotongan. Nah, dikatakan tegak lurus ketika kedua titik potongnya ini membentuk sudut siku-siku. Nah, di sini sudut siku-siku. Nanti ada juga garis yang berpotongan, tapi bedanya dia nggak siku-siku. Jadi dinamakan garis tegak lurus itu harus siku-siku. Nah, ini namanya garis berpotongan. Garis berpotongan yaitu kedudukan dua garis yang mempunyai titik potong karena kedua garis saling bertemu. Nah, kedua garis ini bisa saling bertemu di satu titik. Tapi di sini tidak harus 90 derajat. Ini bisa 60 derajat atau bisa membentuk sudut tumpul, sudut lancip. Yang penting dua titik ini berpotongan di satu titik. Ini dinamakan garis berpotongan. Nah, sampai sini paham ya? Untuk yang materi penting-penting silahkan dicatat di buku catatan. Nah, kita masuk ke contoh. Diketahui titik A 3,2, B 3,6, dan C negatif 5,2. Lalu soal untuk A, jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Lalu untuk yang B, jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, untuk yang C, jika dibuat garis melalui titik B dan titik C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yuk kita jawab. Nah, untuk menjawab soal di atas, pertama, gambarlah bidang koordinat kartesius yang memuat 4 kuadran. Nah, gambar dulu seperti ini. Lalu ada garis X, ada sumbu X dan ada sumbu Y. Nah, untuk setiap garis ini jaraknya sama ya. Misalnya 1 cm, ini juga 1 cm. Ibu perhatikan kemarin ada yang menggambar dan ininya tidak sama. Jadi harus sama jaraknya, biar menghasilkan bidang yang simetris. Lalu langkah kedua, gambarlah titik A 3,2. Ini gambar titik A. Jangan lupa kemarin kan kita sudah belajar jika 3 ini merupakan sumbu X dan 2 ini merupakan sumbu Y. Jadi di sini sumbu X-nya ada di titik 3 dan sumbu Y-nya ada di titik 2. Nah, kita tarik garis, namakan mereka bertemu di satu titik. Nah, titik ini dinamakan titik A. Lalu kita gambar untuk yang B 3,6. Lalu yang C, titik C yaitu negatif 5,2. Nah, setelah kita gambar, oke, langkah ketiga, buatlah garis melalui titik A dan B. Nah, di sini ada titik A dan B. Garis A ini melewati titik A dan B. Ya, ini dia melewati titik A dan melewati titik B. Kita namakan garis A. Nah, dari garis A ini bisa kita lihat dia sejajar dengan sumbu Y. Nah, tadi kan sejajar, mereka tidak akan bertemu. Nah, jika titik A ini diperpanjang dan sumbu Y juga diperpanjang, maka mereka tidak akan pernah bertemu. Lalu, tegak lurus dengan sumbu X. Nah, tegak lurus dengan sumbu X, dia di sini berpotongan di titik 3. Nah, ini membentuk
membentuk sudut 90 derajat, ini juga membentuk sudut 90 derajat, 90 derajat, dan 90 derajat. Nah, maka dinamakan tegak lurus. Lalu, untuk garis yang melalui titik A dan C, nah ini ada gambar garisnya. Garis B ya, kita namakan garis B. Dia melewati titik C dan titik A. Nah, dari garis ini dapat kita simpulkan bahwa garis yang melalui titik A sejajar dengan sumbu X. Nah, ini sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y, yaitu titik potongnya ada di titik 2. Lalu yang terakhir, buatlah garis melalui titik B dan titik C. Nah, ini kita namakan garis C. Garis C ini melalui titik C dan titik B. Nah, dari garis ini bisa kita simpulkan bahwa garis yang melalui titik B dan C tidak sejajar dan tidak tegak lurus. Nah, dia bukan sejajar, dia nggak sejajar dengan sumbu X, maupun tidak sejajar dengan sumbu Y. Dan garis C juga tidak tegak lurus dengan sumbu X maupun sumbu Y, karena meskipun titik C ini melewati sumbu X dan sumbu Y, dia tidak memotong sumbu X dan sumbu Y yang membentuk sudut 90 derajat. Nah, kita lihat ini sudutnya tidak 90 derajat ya. Maka kita bisa mengatakan jika garis C memotong sumbu X dan sumbu Y di titik negatif 3. Negatif 3, ini juga negatif 3. Nah, ini kebetulan ya, nanti misalnya ada soalnya beda ya, jawabannya juga beda. Oke, sampai sini paham? Nah, jika sudah paham, kita latihan soal. Nah, latihan soal ini silahkan dikerjakan di buku tulis dan langsung dikumpulkan jam ini. Oke, nah kita sudah sampai pada slide terakhir. Nah, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah aja, belajar ya. Dan jangan lupa mengumpulkan tugasnya, Ibu tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.